Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn ya. Tema kita kali ini adalah petunjuk dari semesta untukmu, di mana lakukanlah agar hidupmu lebih baik dan tidak ada penyesalan di hari esok. Kira-kira apa petunjuk itu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar, ataupun di nomor ini ya, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Capricorn, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn. Dan maaf kalau berisik, anak saya ada di belakang. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya. Dia lagi bermain soalnya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Capricorn, Capricorn. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu, Capricorn? Kita lihat di pile pertama. Kok di pile sih? Di ya kartu pertama di sini Six of Cups ya. Di sini kamu harus bisa lebih memperhatikan dirimu. Terkadang kamu terlalu baik, akhirnya kamu dimanfaatkan ya. Baik bisa, terlalu baik jangan ya. Artinya gini, kamu punya makanan, kamu lapar ya, kadang-kadang kamu kasih semuanya, padahal maksudnya ya sudah, kalau memang kamu lapar, kamu makan dulu, kamu kerja lagi, dapat duit, baru kamu bisa bantu orang yang membutuhkan itu. Atau kalau bisa ya setengah, dibagi dua. Ini tidak, kamu kasih semua, akhirnya kamu nyonyor, kamu nggak bisa membantu dirimu dan nggak bisa membantu yang lain juga di hari esok. Dan juga harus diingat, kita membantu orang itu sama orang yang tepat, bukan orang yang tidak tepat. Ada saya lihat di sini kamu membantu ya dengan orang-orang yang malas, ngapain? Itu berarti kamu membenarkan kemalasan dia atau mendukung apa yang dia lakukan. Di mana kemalasan itu, kamu mendukung kemalasannya. Ya, macam contoh ada pasanganmu nggak menafkahi, daripada ribut, ya sudah diam aja. Padahal itu kan nggak baik. Akhirnya ujung-ujungnya kamu yang setengah mati. Kamu yang urus rumah, kamu yang urus anak, kamu yang cari nafkah. Ujung-ujungnya kamu marah. Padahal kamu nggak mau komunikasi dengan pasanganmu. Ini contoh. Ataupun sahabatmu, dipuji-puji dikit langsung kamu traktir. Padahal pujian itu hanya palsu. Karena mau minta traktiran. Ya, ini hati-hati. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kita mau membantu orang, berbantulah seikhlasnya, seadanya. Kalau kita ada lebih, ya, kita dulu diperhatikan. Kalau ada lebihnya baru orang lain. Atau setidaknya ada tabungan untuk masa depan juga. Jangan kita sudah kekurangan, kita tidak memperhatikan orang lain. Ya, bersyukurlah kalau memang kalian tetap berbagi walaupun dalam kekurangan kamu. Tetapi ini kondisinya tidak berdaya loh. Kalau kekurangan masih berdaya, masih kuat, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah tidak berdaya, ya kamu harus pakai logikamu. Supaya kamu tidak dimanfaatkan orang. Makanya tadi saya bilang, karena kamu terlalu baik, akhirnya mereka memanfaatkan kebaikan kamu. Entah malas, karena apa? Dia tahu bahwa kamu sudah menjadi tulang punggung. Ataupun mungkin ponakanmu, kamu yang setengah mati cari duit, orang tuanya santai-santai. Untuk apa? Untuk ponakanmu. Padahal orang tuanya tidak cacat, tapi karena malas. Dan akhirnya semakin malas. Kamu bantu 1-2 kali, 3 kali yang gak usah dibantu lagi. Itu kebiasaan. Ya, harus tegas. Supaya kita tidak dipermainkan ya. Oke, berikutnya. Wow, di sini Ace of Sword ya. Saya lihat di sini ada yang tidak suka sama kamu ya.
Ada yang keras hati, ada yang keras, semua keras ya. Kamu pun keras. Dia marah, kamu marah. Ya, dia selingkuh, kamu selingkuh. Dia mencibirmu, kamu mencibirnya. Dia menghasut kamu menghasutnya. Ngapain ikut-ikut energi dia? Kita harus menjadi pribadi yang tenang. Ya. Kalau mereka menghasut kita, kita tenang. Ya. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah dengan action yang baik. Biarkanlah orang-orang yang akan menilai kamu, bukan kamu yang mencari pembelaan dan pembenaran atas tuduhan-tuduhan mereka. Ya, atau balas, menuduh. Ngapain? Itu sama saja kamu mengundang karma buruk untuk masa depanmu. Ya. Terus kalau dia gimana Kak Ica? Ya dia biarin aja, ada karma buruk untuk dia sesuai dengan yang dia lakukan. Begitupun kamu ada karma juga. Jadi kamu melakukan kebaikan ada karmanya, kamu melakukan keburukan ada karmanya. Jadi nggak usah terlalu berfokus pada keburukan orang. Karmanya kapan Kak Ica? Berikan semesta, berikan kesempatan buat semesta yang menegur mereka. Kapan Kak Ica? Di waktu dan saat yang tepat. Kamu hanya tahu menunggu, karena waktu yang akan menjawab. Jangan tanya saya. Ada yang beberapa bilang, Kak Ica, kapan? Kalau saya bisa lihat, ya ini kalau personal reading ya. Kalau saya bisa lihat besok, ya saya bilang besok. Tapi kalau tidak, ya saya bilang tidak. Saya itu tidak mau memberikan sesuatu yang saya tidak tahu. Karena energi orang itu juga beda-beda. Ada pula juga semesta memberikan cepat, ada juga semesta memberikan lambat. Ya, maaf berisik ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik. Jadi jangan keras hati. Ya, kalau memang kamu salah, minta maaf lah. Kalau dia salah, berikanlah dia maaf. Walaupun mungkin dia belum meminta maaf kepada kamu. Penyakit hati ini sangat luar biasa. Karena saya lihat di sini ada luka batin dalam dirimu. Begitupun dalam hubungan. Ya, kamu disakiti sama si A, ujung-ujungnya kamu lampiaskan pada pasangan kamu saat ini yang si B. Kalau sudah masa lalu, lepaskan. Jangan kamu karena si B ini tukang selingkuh, kamu tuduh contohnya si B mantan kamu ya, tukang selingkuh, dan si A ini pasangan kamu saat ini, akhirnya kamu tuduh-tuduh karena ada trauma dan luka batin, jadi overprotective. Akhirnya dia nggak nyaman, ujung-ujungnya pergi juga. Karena apa? Nggak nyaman kelakuan kamu di masa lalu yang kamu bawa ke masa sekarang. Tetap aja harus ada perubahan. Ya. Jadi jangan membenarkan kesalahan. Ya, kalau kamu tahu bahwa hidupmu kok berputar-berputar begitu, berarti ada yang salah. Rubahlah. Supaya hidupmu juga berubah. Sama seperti kita kan. Kalau kita tidak melangkah, bagaimana kita bisa sampai? Emangnya kita mau terbang? Kalau ada sayap ya nggak apa-apa. Kita ada kaki. Untuk bisa mencapai satu tujuan, ya kita harus action. Ada gerakan, ada langkah. Sekecil apapun langkah kita, pasti bisa sampai. Ataupun mungkin setidaknya ya mungkin pasti sampai, tapi mungkin ya 2 hari, 3 hari. Ya. Atau kalau semakin cepat ya mungkin cuman hitungan jam sudah sampai. Nah ini. Karena waktu orang itu beda-beda. Jadi jangan tolak ukurnya sama si A. Wah, si A ada mendapat rezeki, saya kok belum. Ingat, waktu kamu juga beda. Mungkin hari ini dia, besok kamu. Ya. Karena saya lihat sini ada yang iri atas pencapaian. Atau mungkin kamu yang iri atas pencapaian orang itu. Nggak usah iri-iri. Ingat, rezeki kita sudah ditakar masing-masing sama semesta. Kamu hari ini belum dapat, mungkin besok. Saya lihat di sini penyakit hati ya. Kamu sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan, tapi hatimu tidak. Masih saja pendam-pendam. Orang ini saya ingat ya, saya doakan ya. Jangan. Doakanlah yang baik-baik supaya hidupmu juga jauh lebih baik. Ya. Jangan mendoakan jelek. Sama saja kamu mendoakan dirimu. Ya, untuk kejelekan itu ujung-ujungnya semesta kasih kamu marah. Ya. Di sini ada Five of Swords. Hati-hati juga ya. Saya lihat di sini ada yang mau mengkambing hitamkan kamu, ataupun mungkin menghasutmu atau mengumbar aib-aibmu. Jangan pernah menceritakan yang negatif-negatif ataupun apapun. Saya lihat di sini pasangan juga ada yang ember ya. Yang tidak setia, akhirnya mengumbar aib-aib kamu ke publik, entah mungkin di sosial media ataupun apapun. Padahal dia yang salah, tapi serasa korban. Nah ini hati-hati dengan orang-orang toksik seperti gini. Di masa depan kalau kamu tetap ada di circle toksik, ya berarti kamu mengiyakan untuk mereka silahkan menyakitiku. Jadi kamu mempersilahkan mereka untuk menyakiti kamu. Kenapa? Karena kamu masuk di circle itu. Ini entah sahabat, entah juga dalam hal bisnis ya. Ya.
Jadi kalau dia menjelek-jelekan kamu, ya biarkan aja. Ingat ada karma. Ya, ataupun mungkin kondisinya apa ya kalau dibilang membuatmu terluka, dia pergi berselingkuh. Ini saya lihat di sini ada pengkhianatan ya. Pokoknya intinya ada pengkhianatan di mana kamu sudah percaya sama dia tapi malah dia mengecewakan kamu. Ini ada pengkhianatan dari pasangan ataupun dari sahabat ya. Mungkin dia umbar-umbar aib kamu yang tadi saya bilang ya. Kamu sudah curhat, ujung-ujungnya dia bongkar. Ya, atau bahkan malah dia menjadi tameng untuk sebagai pembelaan atas kesalahan dia. Ini contoh ya, kamu ribut dengan pasanganmu, tiba-tiba dia mencari pembelaan-pembenaran untuk mendapatkan dukungan dari mungkin mertua atau keluarga, ya cerita-cerita kamu. Jadi dia mengkambing hitamkan kamu. Tuh lihat dia cerita kamu bilang gini gini gini. Ngapain dengan orang mulut ember ya? Ya. Ataupun mungkin dia berselingkuh baru dia menuduh, itu karena dia terlalu begini, karena dia terlalu begitu. Dia menelantarkan saya, dia tidak mengurus saya, ini itu dan macam-macam. Ya nggak usah terlalu mau diambil hati. Saya lihat di sini kamu sakit hatinya banyak ya, tekanan mental ya. Nggak usah. Bahagiakan dirimu, lepaskan orang-orang itu. Bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, no, itu keputusan kamu. Cuman saya bilang kesehatan mental. Kalau kamu masih bisa bertahan, bertahanlah. Tetapi kalau yang saya ucapkan di sini bahwa kalau kamu sudah tidak bertahan, berarti kamu harus bisa melindungi dirimu dari orang-orang itu. Agar dirimu normal, agar dirimu waras. Karena kalau kita bicara tekanan mental ini kembali ke kewarasan kita. Secara tidak langsung ya kita mungkin mati rasa. Kalau tekanan mental seolah-olah hidup tapi hati ini udah nggak, kayak udah mati. Kita tertekan, serasa tidak diinginkan, serasa tidak dihargai. Ya, serasa kayak kecil, tidak bisa apa-apa. Ya, padahal kamu tuh kuat. Kamu tuh hebat. Cuman karena mereka menyerang kamu secara mental sehingga akhirnya hidupmu berubah 100 atau 360 derajat. Bisa berubah 180 atau bahkan 360 loh. Yang mungkin dulu kamu ceria, akhirnya kamu lebih ingin sendiri, merenung, kadang-kadang sedih, menangis ya, tiba-tiba menangis, ada penyesalan dalam diri, bahkan menyalahkan diri sendiri. No. Dengan circle-circle begitu dihilangkan, jauhkan. Ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa juga cari muka ke pimpinan dengan ya menjual nama kamu, mencari-cari kesalahan kamu supaya kamu bisa dimarahi pimpinan. Ataupun mungkin kamu tidak bisa diberikan jabatan yang dia inginkan itu. Karena dia menginginkan jabatanmu maksudnya, sehingga dia menceritakan kejelekan kamu. Nah, ini ada yang iri ya. Padahal kalau dibilang ya mungkin orang-orang ini sebenarnya orang-orang dekat. Ataupun mungkin kondisinya keluargamu ya, ini contoh ya, banyak saya lihat kayaknya memang tekanan mental kamu nih. Ya, semesta mau sampaikan untuk kamu lebih kuat. Orang tuamu pilih kasih. Ya sudah, biarin aja. Gak usah terlalu mau dipusingkan. Kamu nggak bisa kayak kakakmu boleh ya, dia begini, atau kayak adikmu, kamu tuh bisa apa? Ada orang tua yang begitu ya. Saya merasakan di sini energi kepahitan ya dalam dirimu, yang mana luka batin dari masa kecil. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, obati dulu luka batinmu, baru benahi hidupmu pelan-pelan. Ya, kamu tekanan mental, penuh dengan ketakutan, kecemasan, ya, atau bahkan ibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga, kamu sudah disolimi, tidak dinafkahi, bahkan malah dicaci, dimaki lagi, ujung-ujungnya dipermalukan di publik. Ya, makanya tadi saya bilang kamu dulu ceria, sekarang lebih tertutup. Yaitu karena kamu salah langkah dengan orang-orang toksik. Jauhi orang-orang itu. Kalau kamu masih mau dengan mereka, ya seadanya aja, sebisanya aja bicara. Apa ya maksudnya? Ya to the point aja langsung, nggak usah terlalu mau ambil hati. Jangan dekat-dekat juga. Kalau dia pasangan kayak Ica bagaimana? Ya itu kembali pada keputusanmu. Saya cuma di sini bicara secara mental. Bukan berarti saya suruh kamu cerai. Itu urusan kamu. Saya cuma bicara secara mental. Selama kamu bisa waras, hidupmu akan baik-baik saja. Tapi kalau tekanan mental, yakin kamu nggak akan waras. Dan itu akan berdampak pada kesehatan kamu. Nah, itu kembali lagi kepada keputusan kamu, ya.
Oke, berikutnya di sini, wow, di sini ada Ten of Cups ya. Sayangilah keluargamu ya yang ada pada kamu saat ini. Entah keluargamu dari pasanganmu ataupun orang-orang terdekatmu ya. Jadi kalau kamu tahu bahwa orang ini baik ya, ataupun sekalipun mungkin dia tidak baik, ya kita tetap memaafkan. Kalau orang ini baik ya, sayangilah mereka yang mencintaimu. Terkadang saya lihat di sini kamu tuh merasa bahwa saya tidak pantas dicintai, ataupun mungkin kondisinya kamu menarik diri. Kamu lebih berfokus pada orang-orang yang di ujung sana dibandingkan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kamu menarik diri itu, makanya mereka juga agak cuek terhadapmu. Kenapa? Karena serasa mereka tidak diinginkan oleh kamu. Kenapa? Karena kamu cuek. Ya. Jadi bahagiakan mereka, sayangi mereka, lebih friendly, lebih sayang, ada sentuhan fisik, ada perkataan yang manis. Jangan judes, cuek, atau langsung penuh dengan intonasi yang nggak nyaman ya. Apalagi bicara anak, kamu ada masalah di kantor ya, ini bisa energinya terbolak-terbalik ya. Bisa mungkin di pasanganmu. Ya, maaf agak berisik ya. Jadi kalau ada masalah di kantor ya, ataupun dimanapun ya, jangan malah kamu bentak orang di rumah, terutama anak, kasihan ya. Jangan sampai mentalnya ya, kamu sudah ibaratkan gini, kamu sudah trauma, ada luka batin dari ayahmu, ini contoh ya, malah kamu turunkan luka batin itu kepada anakmu. Nah jangan, pola yang salah jangan diikuti ya. Karena saya lihat di sini kamu marah-marah, banyak tekanan ya, ataupun mungkin tekanan juga dari pasangan, akhirnya anakmu yang kena, ataupun ya pokoknya orang rumah. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu menimbulkan trauma untuk orang lain ya, terutama anak. Semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau memang kamu sayang, bilang sayang, kamu cinta, bilang cinta, diarahkan, jangan dimarah. Kalau mereka melakukan kesalahan ya, diarahkan, jangan langsung marah-marah, mereka nggak tahu ya, apalagi anak, harus diarahkan karena dia masa pertumbuhan, masa pengen ada apa ya, kalau dibilang dia melakukan kesalahan itu karena dia belum tahu kan. Jadi dikasih tahu, diarahkan, bukan langsung dihakimi ya. Seperti gitu, harus bisa lebih lembut dengan pasangan ya, lebih manja dengan pasangan. Jangan kamu terlalu mandiri ya, pasanganmu nanti merasa bahwa dirinya tidak diinginkan oleh kamu. Nah itu ya, jadi kalau dengan pasangan lebih manja ya, walaupun kamu mampu, tapi ya setidaknya kamu bisa memberikan kesempatan buat dia supaya dia merasa diinginkan olehmu ya. Berikutnya di sini ada King of Pentacles ya, lebih hemat karena kebutuhan tak terduga ke depan lebih banyak. Jangan sampai kamu salah langkah, hutang-hutang kartu kredit ataupun apapun dilunasi dulu ya. Gak usah hutang-hutang, gaya hidup yang sederhana aja. Jangan yang terlalu berlebihan. Beli barang jangan pengaruh diskon kamu beli, atau jalan-jalan aja kamu pergi. Jalan-jalan juga itu kan kalau tidak terlalu butuh ngapain, kan biaya bensin. Contoh ya, kamu haus beli minum, kamu lapar beli makan, belum ujung-ujungnya tergoda beli karena diskon, ini contoh ya. Kalau beli barang-barang yang dibutuhkan, jangan karena hanya diinginkan, ujung-ujungnya rusak karena tidak dipakai ya. Banyak harus punya tabungan jangka pendek dan jangka panjang supaya ke depan jangan setengah mati cari pinjaman. Nah ini semesta mau sampaikan, pinjamanmu dilunasi dan harus punya tabungan, karena ke depan akan jauh lebih banyak gitu kebutuhan tak terduga, terutama di bidang kesehatan. Hati-hati ya, jangan sampai kamu sakit. Pola makan ya harus diatur ya, jangan makan junk food terus, ataupun mungkin kalau dibilang waktu untuk istirahat juga harus up ya, dan ya olahraga seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Capricorn, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.